Ini sendiri mas, kepala saya ini. Iya. Seperti itu. Sampai saya ampun-ampun sama yang Semar, akhirnya yang Semar bilang, kalau kamu seperti ini terus, jadi apa hidup? Dinasihati. Ya. Saya dinasihati, saya diberitahu dengan iming-iming yang Semar kepada saya, nak, kamu ikut saya, tak tunjukkan jalan keterangan. Berhenti kamu di kegelapan. Jadi kalau saya berhenti di kegelapan, yang Semar mau beri saya apa? Kamu minta apa? Nego. Kamu minta duniawi, minta kekayaan, minta pangkat, derajat semua, tak kasih. Hasilkan kamu keluar dari dunia hitam itu. Oke, saya turuti permintaannya. Dengan satu catatannya. Ketika saya pergi dari lorong kegelapan ini menuju cahaya, tuntun hidup saya. Saya dituntun, mas. Saya disuruh ngelilingi satu Nusantara, mas. Sampai sekarang belum selesai. Untuk menebus dosa-dosa saya pada leluhur saya. Oh, ada penebusan. Iya. Saya disuruh ngikutin jejak kaki Semar. Saya pergi ke Cilacap, Gunung Srandil, untuk bertemu kaki Semar di situ. Saya sembahyang di situ, saya ritualan di situ, saya meminta maaf atas apa yang pernah saya lakukan pada leluhur saya semua. Saya minta doa leluhur saya semua. Habis dari Cilacap, saya disuruh pergi ke Dieng, mas. Tepat muksone yang Sabdo Palono Gegok di tempat itu. Setelah yang Semar sudah mengelilingi Nusantara, yang Semar dalam ketika yang Semar itu mau mokso atau bertapa, dia kan ada selek sama yang Brawijaya kelima. Karena yang Brawijaya kelima masuk ke agama Islam, yang Semar kan tidak mau. Alirannya yang Semar kan Buddha. Ajaran kejawen ya. Iya, kejawen. Yang Brawijaya lari ke Gunung Lawu, bawah Gunung Lawu, moksanya di tempatnya yang Boncelono. Yang Semar moksa di Dieng. Saya disuruh ke situ, saya bersemedi, berdoa, meminta maaf sama Allah pada Tuhan saya di situ. Saya ngening ke rasa. Kamu ingin jadi baik ya? Mengeningkan cipta, mengeningkan rasa saya, memflashback apa yang dulu pernah saya lakukan. Saya melakukan tobatan nasuha, mas. Iya. Dan saya berjanji pada diri saya, pada alam itu, saya tidak akan melakukan itu lagi. Setelah dari Dieng, saya lanjutkan lagi, mas. Saya sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bayar, Sunan Derajat. Saya datengin semua leluhur saya. Saya berziarah ke sana, saya doakan, saya minta hidayah. Sampai pada akhirnya Tuhan memberi saya hidayah. Jadi ini awalnya dari kisah Semar tadi ya? Ya. Di situ kamu menemukan pencerahan lah? Ya, saya menemukan pencerahan. Nggak bisa selamanya kayak gini? Nggak bisa saya. Kamu dibawa ke terang. Betul. Tapi ada penebusan yang harus dilakukan. Ya. Berarti kan tidak semudah itu, ada prosesnya. Iya, toh. betul. Nah, prosesnya ini kan berat toh? Kalau dibilang sangat berat. Mas. Iya, sangat berat. Ya. Makanya itu yang membuat kita nggak mau lagi kembali ke masa-masa itu. Saya kan, nggak mau lagi. Nah, ini kan berarti baik arahnya. Betul. Cuma kan dari semua cerita kita di podcast ini yang di Lentera itu kan, aku takutnya orang tuh nangkep seolah-olah ini menjadi suatu hal yang bisa dibenarkan gitu. Betul. Kalau dari Mas Arjuna sendiri, ngerasanya gimana gitu? Kalau saya gini, mas. Orang mau membenarkan atau tidak, itu hak dia, mas. Di sini kan saya bercerita. Pengalaman pahit hidup saya dulu. Sehingga saya bisa berhijrah dan keluar dari lorong kegelapan ini, mas. Sampai saya pernah bertanya pada guru saya. Ya mohon maaf, guru saya kan nggak terlihat ya. Itu saya tanya, di mana ujung dari keterangan itu? Beliau mengatakan, ujung di keterangan itu adalah ketika kamu sudah dipanggil Tuhanmu untuk kembali menghadapnya. Disitulah ujung dari keterangan. Saya bilang, jurang jero wis tak jajaki, kedung jero wis tak leboni. Artinya? Dalamnya jurang sudah saya masuki, dalamnya lautan sudah saya masuki. Saya sudah menemukan berhubungan dengan jin ini, iblis ini, dan lain sebagainya. Itu dalam lingkaran hitam. Ketika saya merangkak naik ke atas, saya ingin mengetahui ujung dari cahaya. Beliau mengatakan ujung dari cahaya itu ketika kamu kembali ke hadapan Tuhan, disitulah akhir dari cahaya itu akan sirna. Oh, berarti kematian pintunya ya? Pintunya di situ. Oh. Di situ akhirnya saya memutuskan berhijrah, saya membenahi diri, saya menyesali apa yang sudah saya lakukan terdahulu. Dan di saat ini mungkin saya masih menjalankan praktek spiritual. Iya. Tapi lebih ke sisi positif, mas. Lebih menolong jatuhnya. Ya, lebih menolong.
Kalau dulu saya diajak mangi oke, nengen oke, abang oke, ireng oke, kuning oke. Iya, nggak punya pendirian. Nggak ada. Bagi saya sekian, oke, itu aja. Nggak ada kata lain. Tawa lagi sih. Bener Mas. Iya, oke. Sekian, iya. Oke. Nolong. Iya, nolong. Nolong, iya. Statusnya nolong. Nolong. Tapi aku suka, maksudnya gini, apa adanya. Saya lebih betul. senang daripada kita terlalu banyak bersilat lidah, tapi di bawah itu ada sesuatu yang kita sembunyikan gitu kan. Dan kalau memang saya orangnya belak-belakan. Dan saya memang udah terbiasa mendengar orang mengatakan saya jelek, buruk, bagus, terserah. Saya berprinsip nyuwun sewu, bahasane wong Jawa. Kowe ngising ra nimpali nguyu ora nyawi. Makan orang nguntali. Ini bahasanya kan agak kasar. Kenapa kamu mengkritik saya kalau kamu tidak tahu kisah hidup saya? Kamu jangan hanya melihat di saat saya di atas, di saat saya berjuang, kamu siapa? Apa kamu tahu perjuangan saya? Getih saya, sendal yang saya pakai sampai trepes saya sampai nggak bisa apa-apa, bangun sendiri, berdiri sendiri, naik tangga sendiri. Apa kamu tahu? Kamu jangan hanya menghina seseorang dengan perkataannya. Wah, kamu ini, itu, tanpa kamu merasakan sendal dari orang tersebut. Iya. Kayak gini, Mas Denny juga punya sendal sendiri. Yang mungkin saya tidak bisa melampaui seperti Mas Denny. Saya tidak bisa memakai sendal yang sampean punya. Iya. Dan Mas Denny juga tidak bisa pakai sendal yang saya punya. Betul. Nah, gitu kan? Betul. Berarti di sini Tuhan menakdirkan jalan hidup seseorang ini masing-masing. Masing-masing. Perjalanannya sendiri-sendiri. Iya. Untuk menemukan sebuah hidayah ini kan ada petunjuk sendiri. Betul. Dan masing-masing harus bisa saling menghargai. Betul. Kalau tidak bisa saling menghargai, untuk apa? Gitu. Iya. Jangan hanya kamu bisa mencela orang, mengatakan orang. Kalau saya jawab gini, kamu mengatakan orang A, B, C, kamu itu siapa? Kamu anaknya Tuhan bukan, saudaranya Tuhan bukan, nabi bukan. Nggak usah mencela. Lebih baik kamu mengkaca dirimu, kamu mengoreksi dirimu sendiri. Kamu udah bener belum? Penutup yang sangat indah. Betul nggak?